Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sayangi, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi statistik minggu kemarin. Nah, yang minggu ini kita akan pelajari adalah ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data itu terdapat rata-rata, median. Rata-rata tuh kadang disebutnya mean ya. Terus median, modus, kuartil, desil. Nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah tentang rata-rata. Ini waktu SD juga udah pernah kalian pelajari. Gampang banget. Jadi kalau misalkan ada data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai datanya itu XN. Untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu kita lihat. Di sini dibacanya X bar ya. X bar itu artinya nilai rata-rata. X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, tambah data ketiga, dan seterusnya sampai data ke N per N atau banyaknya data. Jadi N ini adalah banyaknya data. Misalkan ada 12 datanya, ya udah pernya per 12 gitu. Nah, kita kalau matematika kan kalau nggak ada contoh soal kurang enak ya. Kita ke contoh soal saja. Misal nilai ulangan matematika diketahui 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 6, 5, 4. Tentukan nilai rata-rata nilai ulangan tersebut. Nah, cara mengerjakannya ini gampang banget. X bar atau nilai rata-rata tinggal jumlahin aja datanya. 9 tambah 4 tambah lagi 7 tambah lagi 5 tambah lagi 7 tambah lagi 4 tambah lagi 6 5 6 6 5, 4 per. Nah, ini totalnya ada berapa datanya? Oh, ada 12. Nah, setelah kamu menemukan, setelah menghitung seperti itu, nah, kita hitung ini ada berapa atasnya? 9 tambah 4, 13, 20, 25, 32. Ya kan? 32, 36. 36 tambah 6, 42, 47. 47 tambah 6, 53. 53 tambah 6, 59. 59 tambah 5, 64. 64 tambah 4, 68. Per 12. Nah, ini kalau dihitung berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5,66666 gitu loh. Jadi kalau bisa dihitung tuh 66666. Nah, ingat kita ngebulatin kalau di atas 5 lebih dari atau sama dengan 5 itu dibulatkan menjadi 7 belakangnya. Jadi rata-ratanya adalah 5,67 gitu. Paham ya? Jadi cuma tinggal dijumlah terus hasilnya dibagi sama bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh nomor 2. Ini agak susah sedikit doang susahnya, nggak banyak-banyak kok, tenang aja. Jika nilai rata-rata, jadi kalau yang nomor 1 itu kan ada data, kita harus nyari nilai rata-ratanya. Tapi di nomor 2 itu datanya nggak lengkap, kita udah dikasih tahu rata-ratanya. Yang ditanya si data yang nggak lengkap itu. Jika nilai rata-rata dari data ada 6, 9, 7, 5, X, 3X, 4, 5, 8, 6. Itu rata-ratanya diketahui 7. Maka yang ditanya adalah nilai X-nya. Sama kayak tadi persis. X bar itu sama dengan berapa? 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah X tambah 3X tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 per ada berapa datanya? 3, 6, 10. Datanya ada 10. Nah, kan kita udah dikasih tahu ya kalau rata-ratanya itu 7. Ya udah, tinggal kita tulis di sini. 7 sama dengan jumlahkan. Nah, kalau dijumlahin hasilnya berapa? 6 tambah 9, 15. 15 tambah 5, 20, 27. 27 tambah 4, 31, 36.
36 tambah 8. Berapa tuh? 44 tambah 6, 50. Nah, yang X jangan dijumlahi. Maksudnya X dijumlahinnya sama si X aja. Jadi angka sama angka, X sama X. 50 plus 4X. Ya kan? X tambah 3, 1 tambah 3, 4. Per 10. Tuh. Nah, sekarang 10-nya dikali 7. Berarti 70 sama dengan 50 plus 4X. Artinya 70 dikurang 50 sama dengan 4X. 70 kurang 50 berapa? Berarti ini kita tulis ya, 4X sama dengan 70 kurang 50, 20. X sama dengan 20 bagi 4. X sama dengan 5. Finish. Gampang kan? Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang median. Median itu nama lainnya atau pengertiannya adalah nilai tengah. Nah, ini kalau datanya masih bentuknya sedikit, itu gampang banget, cuma tinggal diurutin aja. Ini saya langsung ke contoh ya, nggak usah pakai rumus ya. Soalnya lebih enak kalau ngerjain ini tuh pakai contoh langsung gitu loh. Contoh soal nomor 1. Jadi gini loh, median itu akan berbeda cara pengerjaannya jika datanya itu ganjil atau genap gitu loh. Jadi kalian harus tahu kayak gini. Nomor 1. Diketahui nilai matematika 11 orang, berarti 11 orang itu kan ganjil ya. Adalah 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 4. Tentukan median data tersebut. Untuk mencari median, step awal yang harus kalian lakukan adalah urutkan. Itu yang penting banget. Kalau nyari nilai rata-rata atau min, itu tuh nggak perlu diurutin. Jadi langsung dijumlahin aja gitu kan. Tapi kalau median wajib atau fardu ain lah tuh. Jadi wajib banget tuh kalian urutkan dari yang terkecil. Ini kan 4 yang terkecil lah. 4-nya ada berapa? Oh, 4-nya ada 3. 4, 4, 4. Oh, 5. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. 5-nya juga ada 3. Terus 6-nya ada 1, 2. Terus 7-nya ada 2. 8 gak ada, 9 ya. Ada 11 gak nih? 3, 6, 3, 5. Oke, selanjutnya ketika kita mau mencari median, itu cari nilai tengah kan. Kalau saya sih lebih suka kayak nyoret gitu loh. Nyoret ketemuin di tengah. Jadi nyoret kiri kanan tuh sama-sama dicoret. Nanti ketemuan nih. Kayak jodoh gitu loh. 1 coret. Itu kan? 2. Jadi kiri kanan sama-sama dicoret. 3, 4, 5. Nah, ini ada satu angka di tengah yang nggak kecoret. Ini dia si median. Berarti mediannya sama dengan 5. Gitu caranya. Paham ya? Nah, selanjutnya soal nomor 2. Kalau sudah paham soal nomor 1, kita ke soal nomor 2. Nomor 2 itu dia bilang sebuah pengamatan yang dia ambil dari 10 orang. Nah, tuh genap kan, menghasilkan data sebagai berikut: 300, 301, 302, 399, 303, 340, 295, 310, 305, 300. Nah, sama step yang ditanya, tentukan median data tersebut. Stepnya sama, urutkan. Ingat yang ada di otak kalian tuh urutin. Nah, ini kalau diurutin tuh 295, 299, 300. 300 ada berapa tuh? 1, 2, 300-nya ada 2. Terus 301. Habis 301, 303-nya ada 2. Terus 305. 310,
340. Ada berapa nih? 35. Oke, ada 10. Sama, langkahnya tuh sama banget sama yang tadi. Nih, coret ya. Coret 1, coret. Coret lagi 1, ya kan? Coret lagi 1. Coret lagi 1. Nah, ini yang terakhir kalau kita coret, habis, nggak ada nilai tengahnya. Maka dari itu, kalau pas kita coret ternyata habis, coretan yang terakhir itu adalah mediannya. Jadi kan sisa 2 ya, berarti mediannya tuh gampang. Median sama dengan, jadi 2 ini tuh ditambah 301 tambah 303 per 2 sama dengan 604 bagi 2 sama dengan berapa? 302. Selesai. Ini adalah nilai median dari data yang soal nomor 2. Jadi gitu loh. Kalau datanya ganjil tuh mediannya udah cuma 1 doang. Kalau datanya genap tuh 2. Itu sih bedanya. Nah, selanjutnya di soal nomor 3 ini kolaborasi ternyata antara si siapa namanya? Si rata-rata tadi yang sebelumnya digabung. Dia menggabungkan diri untuk menyusahkan kalian. Tapi enggak kok, enggak susah ternyata. Gampang, semuanya itu gampang asal kita mau mengerjakan. Nomor 3, jika data 6, 2, X plus 3, 9, 3, X plus 2, X plus 5, X, 5, 10, 9, 2 mempunyai rata-rata sama dengan 6 loh. Jadi datanya itu nggak lengkap, tapi dia ngasih tahu rata-rata. Yang ditanya tapi median. Kalau yang di soal rata-rata tadi kan cuma ditanya X-nya doang, tapi ini ditanya median. Jadi ada 2 step yang harus kita lakukan. Step pertama adalah kita harus mencari nilai X-nya dulu. Setelah mencari nilai X, maka kita urutkan datanya, nanti kita dapat deh mediannya. Tapi gini gampang kok. Ya, berarti cari nilai rata-ratanya dulu ya. Saya hapusin ya biar agak panjang datanya. Nih, nomor 3. X bar sama dengan 6 tambah 2 tambah X plus 3 tambah 9 plus 3. Ya, tambah 9 tambah 3 tambah X plus 2 ditambah lagi X tambah lagi 5 ditambah lagi 10 tambah lagi 9 tambah lagi 2. Nah, ini tuh pernya per berapa nih? Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 datanya. Nah, kan dia bilang kalau rata-ratanya itu adalah 6 di sini. Jadi ini tinggal X barnya kita ganti jadi 6. 6 sama dengan, ini kita hitung 6 tambah 2 tambah 3, hasilnya ini semua dihitung yang angka ya, angka aja, nggak termasuk yang ini. Yang X tuh nggak dihitung, itu 51 plus, nah X aja hitung 1, 2, 3 plus 3X per 11. Nah, selanjutnya kita kali kayak tadi kan. 11 kali 6, 66 sama dengan 51 plus 3X. Lalu artinya 3X sama dengan 66 kurang 51. 3X sama dengan 66 kurang 51 itu 15. Artinya X-nya sama dengan 15 bagi 3. X-nya sama dengan 5. Kamu sudah punya X-nya 5. Ya udah, tinggal kita ganti X-nya. Kita urutin datanya nih. Udah ya, dapat X-nya 5 ya. Berarti ini tuh 5 tambah 3 8.
5 tambah 2, 7. Ini 5. Kita urutin datanya dari yang terkecil. 2 ya yang terkecil ya. 2, koma. Nih, 2-nya ada berapa? 1, 2. 2-nya ada 2. 3-nya ada nggak? Oh, 3-nya ada 1. Terus 4. 4 nggak ada. Itu 5 ada 2. Tuh, 2. 6 ada 1. 7 ada 1. 8 ada 1. 9 ada 2. 10. 11 enggak? 3, 6, 3, 5. Nah, setelah kita punya 11 angka, kita coret lagi kayak tadi. Nih, coret. Ini coret. 3, 4, 5. Nah, ini sisanya. Artinya, mediannya itu sama dengan 6. Selesai. Gampang kan? Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Jadi kadang kita menemukan itu modus nggak cuma satu di sebuah data, jadi bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau data tersebut punya modus lebih dari 2, maka data tersebut disebutnya bimodal. Kalau data tersebut punya lebih dari 2 modus, itu disebutnya multimodal. Nah, ini cara ngerjainnya gampang banget untuk modus. Kita kerjakan soal nomor 1. Ini sedetik juga selesai kali ya. Ada 9, 4, 6, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 5, 6. Maka modus data tersebut, ya kalian lihat aja di sini. 9 ada berapa gitu loh, kayak ngedatanya tuh gitu. 9-nya ada 1. 4-nya ada berapa? Oh, 4-nya ada 2. Apalagi? 5-nya ada berapa? 5-nya ada 1, 2, 3. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 7-nya ada berapa? Oh, 7-nya ada 1. Udah, lihat yang paling banyak ada yang mana? Oh, si 6. Artinya modusnya adalah 6. Selesai. Dia modusnya cuma 1. Nah, kita ke contoh soal nomor 2. Data tinggi badan 10 siswa 168, 175, 172, 160, dan seterusnya. Tentukan modus data tersebut. Ya udah, kita data aja. Yang 168 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. 175 ada berapa? 1, 2, 3. Nah, apalagi 172 ada berapa? 1, ada 1. Terus 160 ada berapa? Ada 1. 180 ada 1. 175 udah. 161 ada berapa? 161 itu ada 1, 75, 168. Oke, udah. Jadi, kita lihat di sini. Oh, ternyata ada yang jumlahnya sama nih, sama-sama 3. Artinya, modusnya itu adalah 168 dan 175. Dan data tersebut disebutnya bimodal. Selesai. Gampang ya modus. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang kuartil. Kalau tadi cara cari median itu kan cari titik tengah. Dia adalah nilai tengah dari data. Nah, yang namanya kuartil itu membagi data menjadi 3 bagian. Ada yang disebutnya kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Jadi kuartil tengah itu Q2 itu membagi data jadi tengah kan. Nah, sedangkan kuartil bawah itu adalah nilai tengah dari data yang paling kecil sampai ke nilai median. Sedangkan kuartil atas itu adalah nilai tengah dari median ke data yang paling besar. Nah, ini saya kasih contoh, 3 contoh yang masing-masing berbeda urutannya. Ya, berbeda cara mengerjakannya. Nah, kalian lihat di sini, data lama belajar, tentukan ini soalnya dulu. Tentukan kuartil masing-masing data berikut.
Yang pertama, data lama belajar seorang siswa setiap hari dalam 1 minggu di rumah. Ini dalam jam ya hitungannya ya. Nah, kita lihat. Ini kita urutkan dulu seperti biasa nih. Jadi gini, konsep yang ada di otak kalian. Kuartil, median itu wajib diurutkan ya. Jadi kuartil itu setara dengan median ya. Karena kuartil 2 itu ya median itu sendiri gitu kan. Ini ada 2. 2-nya ada berapa? Urutin nih. 2-nya ada 2. 3-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4-nya ada 1. Ya sudah, tinggal kita coret-coret kan untuk mencari kuartil satunya. Nih, ini coret. Nah, ini kita dapat nih Q2 atau median. Nah, kita sudah dapat kuartil 2-nya itu adalah mediannya itu 3. Nah, selanjutnya kita cari. Cara mencari kuartil 1 atau kuartil bawah adalah dengan kan ini udah kepake ya. Jadi gini, kalau bentuk soalnya kayak gini, kita udah tahu kuartil 2-nya itu cuma 1 yang di tengah-tengah pas. Itu udah kita skip. Jadi kita fokusnya ke data sebelumnya si kuartil 2 atau median. Lihat ini ada 3 angka ya. Kita coret dari ujung lagi. 1, 2. Oh, nemu nih tengahnya. Ini artinya Q1-nya. Dan berlaku juga di soal di Q3-nya. Lihat, ini kuartil 2-nya udah nggak dianggap, berarti tinggal sisa 3 angka. Coret 1, coret. Oh, ini hasilnya. Ini adalah Q3-nya. Artinya Q1-nya 2, Q2-nya 3, Q3-nya 3. Gitu. Ini kalau soalnya, ini yang paling sederhana. Nah, yang nomor 2. Nanti kalian bisa bedain ya. Nomor 2 itu kita jejerin lagi. Data nilai ulangan harian siswa ada 4, 5, 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Kita urutkan ya. Kita urutkan. 4-nya ada berapa? 4-nya ada 1. Sorry, ini spidolnya warna ini aja deh, ganti ya. 4-nya ada 1. Terus 5-nya ada berapa? 5-nya ada 1. 6-nya 1. Ada 6-nya ada 1 juga. 7-nya ada 2. Terus 8-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 4. Terus 9-nya ada 2. Lalu 10. Nah, sekarang kalian lihat. Cari dulu mediannya dulu. Coret ya ini ya. Coret. Nah, ini mediannya ada di antara 2 angka. Berarti ya, ini Q2-nya atau mediannya itu 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8 tambah 8 16 bagi 2 8. Nah, untuk kasus mediannya itu ada di tengah-tengah, itu artinya cara mencari kuartil 1 atau kuartil bawah dan kuartil atasnya. Kalau ini kan tadi kan si 3-nya di skip ya. Jadi udah dia nggak dianggap. Nah, kalau dia ada di tengah-tengah, ini tuh keanggap. Tapi keanggapnya cuma 1 bilangan gitu. Jadi ini keanggapnya 1 bilangan. Nah, untuk mencari Q1 itu coret nih. Coretnya startnya dari sini nih. Coret, ini juga coret. Ini coret, ini juga coret. Oh, ini dapatnya segini nih. Nah, ini adalah Q2. Q1. Kuartil 1-nya berarti 6 tambah 7 bagi 2. Hasilnya 6 tambah 7, 13 per 2 sama dengan 6,5. Nah, untuk mencari Q3-nya sama kayak tadi. Jadi ketika ini ada di tengah-tengah, ini keanggap juga. Nah, kita coret ya. 1 coret sama 10. 2 coret. Nah, coretnya ke sini.
Jadi ini dicoret sama dia. 8 coretnya sama 9. Oh, kesisanya ini nih. Ada 2 angka lagi. Nah, saya hapus yang ini ya. Nah, berarti ini ya nilai tengah dari dia ya. Artinya Q3-nya sama dengan 8 tambah 9 bagi 2. Sama dengan berapa 8 tambah 9? 17 bagi 2. Sama dengan 8,5. Selesai. Itu adalah Q1, Q2, dan Q3 dari data soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Data berat bagasi 13 orang seperti di papan tulis. Kalian bisa lihat. Kita urutin dulu cara menjawabnya. Urutkan kayak tadi. Yang paling kecil 11 ada 1. 12-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nih, biar gampang. Tuh. 2, 3 kan. Ada 3. Biar nggak ada yang skip. 13-nya ada 1. 14-nya ada 1, 2, 3. 14-nya ada 3. 15-nya ada 1. Terus 21-nya ada 1. Lalu 24. 33, 34. Nah, sama kayak tadi. Ayo kita coret-coret. Coret sini dulu ya buat cari Q2 ya. 1, 2. Tuh, coret. 4 sama 4 dah. Coret lagi. Nah, dapat nih. Ini adalah Q2-nya 14. Nah, kalau Q2-nya di tengah-tengah, berarti tadi apa yang saya bilang? Kalau dia di tengah sendirian, itu udah nggak kehitung lagi berarti ya. Buat ngitung Q1 sama Q2. Jadi ini di skip. Startnya dari ujung ke ujung. Coret ini. Nah, sisanya ada 2 angka. Artinya Q1-nya sama dengan 12 tambah 12 bagi 2. Sama dengan 24 bagi 2 itu 12. Artinya Q1-nya adalah 12. Nah, untuk cari Q3, coretnya startnya dari setelah Q2 ya, karena dia sendirian nih. 1, coret lagi. Nah, sisanya ada 2. Artinya Q3 sama dengan 21 tambah 24 bagi 2. 21 tambah 24, 45 bagi 2. Berapa hasilnya? Q3 sama dengan 22,5. Selesai. Gampang ya, jadi bisa ngebedain. Jadi kalau dia Q2-nya itu ada 2 angka, kehitung 1. Tapi kalau dia di tengah-tengah sendirian, berarti nggak kehitung. Oke.